1 atau 10 hari yang lalu, kurang lebih 1 minggu sebelumnya, saya pernah update atau upload di lahan ini. Dan ini keadaannya sekarang. Bunga kentang. Lucu. Tuh, sedang dilakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan pestisida untuk menjaga daya tahan tubuh dan kekebalan terhadap OPT yang bisa saja sewaktu-waktu menyerang. Ini bawang daunnya. Dan ini bawang daunnya. Sehat-sehat, Bos. Tuh. Sudah selesai diberikan pupuk, lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke video lebih panjangnya, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani, kawan tani, saudara-saudara petani semua, maupun yang belum bertani dan baru ada niat bertani. Nah, pagi ini saya kembali melakukan penyemprotan pestisida pada budidaya kentang dan bawang daun. Nah, mungkin bagi yang pernah lihat video yang thumbnailnya pegawai lagi karaokean, di sini ini lahannya. Nah, sekarang sudah begini keadaannya. Dulu saya pernah intermezzo, bukan dulu tapi 1 minggu yang lalu atau 10 hari kurang lebih, saya pernah intermezzo tentang budidaya kentang pada saat-saat saya semangatnya sedang melakukan video atau upload tentang budidaya bawang daun. Nah, sekarang keadaannya sudah seperti ini. Sudah saya pakaikan ajir. Nah, biasa setiap 5 pohon kentang saya pasangkan satu tiang ajir, lalu dijepit menggunakan tali. Nah, menggunakan tali dengan maksud dan tujuan supaya si tumbuhan kentang yang kita budidayakan itu tegak lurus ke atas, tidak rebah ke samping, untuk menjaga sirkulasi udara tetap. Nah, menjaga sirkulasi udara tetap seperti ini. Jadi angin itu bisa mengeringkan pada saat cuaca hujan terus-menerus seperti ini. Sudah dipasangkan tali. Sekarang juga sudah masuk proses pembungaan tuh. 2 minggu dari sekarang ini bunganya akan rontok, akan habis. Lalu mulai pembentukan umbi, jadi ke bawah turun. Nah, sekarang sedang dilakukan penyemprotan pestisida. Tuh. Ini kabar tumbuhan kentangnya. Sekarang sudah hampir 30% tumbuh pembungaan. 2-4 hari pembungaan total. Semua ini akan cantik sekali tumbuh dengan bunga. Nah, kemungkinan 2 minggu dari sekarang si bunga tersebut akan rontok. Itu di budidaya kentangnya. Bergeser ke sebelah kanan. Nah, ini bawang daunnya. Baru 1 kali saya pupuk, yaitu pakai pupuk urea. Keadaannya sudah seperti ini. Baru selesai dibersihkan. Ya, sambil kontrol lah. Tuh, di bawah juga cantik. Tinggal kita menjaga dengan pestisida yang baik dan benar, mengacu pada tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat dosis. Tacan. Nah,
pegawai kita yang cantik-cantik baru datang. Mana speakerna? Tadi canak, mau karaokean tuh. Oh, pegawai yang karaokean kita. Jam segini sudah jam 7 baru datang, kacau. Tapi biarkanlah. Mungkin mereka mengurus anaknya dulu, siapkan nasi dulu. Kita maklumilah, karena kita petani. Ada hal besar selain toleransi yang boleh kita dapat. Bukan sekedar bekerja dan mempekerjakan, tapi hitungan sosial kita lebih dapatlah. Nah, ini kan 1 batang, padahal ini 2. Ini tinggal kita buang. Tuh, berubah jadi 2 batang. Nah, kemungkinan ini juga 2. Ini 2, tinggal kita kupas nanti. Nah, ini juga. Tuh, tumbuh anak. Pertumbuhan anaknya normal. Ini juga. Tuh kan. Cucok. Nah, ini juga. Kita buang, biarkan anaknya tumbuh dengan normal. Nah, ini juga. Tuh. Ini juga. Wah, anaknya rangsog. Cucok. Ente di PLKB ya mah. Nah, ini juga tuh. Saya buktikan tuh. Kan jadi 2 batang. Wih. Nah, pertumbuhan anak lihat nah, tuh. Nah, ini kan 1, padahal ini 2, kita buang yang ini. Tuh. Kan? Ini tumbuh anak. Nah, banyak wes. Itu salah satu manfaat dari tepat guna, tepat pestisida, tepat pupuk, dan tepat segala halnya. Nah, ini kabar bawang daunnya. Tuh, Ibu Musdalipong namanya Sumping. Halo. Pagawe teh ieu mah. Kala wayah kieu karek daratang ka mana heula tuh. Tuh, assalamualaikum lah tuh. Tuh, mau karaokean lagi di kebun tuh, ampun. Nah, dilakukan proses penyemprotan. Ini obatnya yang saya pakai. Seperti biasa masih di golongan mancozeb, chlorothanil. Nah, ini chlorothanil punyanya kapal terbang. No, kapal ya terbang. Masa kapal di aspal. Tuh, chlorothanil 75 WP kandungannya. Ini juga sama. Hanya saja bedanya bekas bawang daun. Untuk bekas bawang daun dan ini padahal sama-sama aja, cuman bekas yang di Cangkuang sana. Racunnya masih di kalangan emas ya. Ini masih 1 tipe lah. Ininya juga saya masih memakai Raincozeb tuh. Baru begitu yang kena Raincozeb Masel tuh. Ini yang ada saya peruntukkan untuk budidaya bawang daun. Karena sekarang cuaca ekstrim. Bedanya cuma di insektisidanya saja. Nah, saya pakai Marshall. Punyanya FMC. Ini kandungannya karbosulfan. Bisa menekan nematisida yang ada di bawah, juga kutu-kutuan yang ada di atas. Seperti kutu loncat. Pokoknya mah sejenis kutu-kutuan lah, barang. Tapi tidak begitu mempan untuk trip dan lalat, tapi bisa membantu lah. Bagusnya ini dimix sama abamectin. Nah, ini juga Polikur punyanya Bayer. Nah, ini untuk bawang daun. Jadi supaya tidak berlendir, mudah pecah dan lain sebagainya. Kita pakai ini, tapi saya peruntukkan dan saya anjurkan 2 minggu atau 3 minggu sebelum kita panen si bawang daun pada aplikasi penggunaan Polikur ini. Jangan sekali-kali memakai pada saat masih kecil seperti ini. Jadi pertumbuhannya akan terganggu, tidak akan tinggi dan lain hal sebagainya. Jadi saya tidak anjurkan pada masa vegetatif, saya anjurkan pada masa generatif. Nah, seperti itulah. Nah, masih di kandungan
apa namanya, asam fosfit dan metalaksil. Ya begitu-begitu aja lah. Nah, saya selalu bilang kan kalau musim kemarau saya pakai 1 liter asam fosfit, pakai satu bungkus metalaksil atau rampat fungisida sistemiknya untuk 1 liter itu. Nah, untuk musim hujan seperti ini, apalagi ekstrim, kita pakai 2 kantong, 1, 2. Nah, di mix pada 1 ini nih. Jadinya seperti ini, kental. Jadi sistemiknya 2. Tuh. Nah, masih bersama teman SD saya yang dulunya pengen jadi vokalis band. Ian KCL. Ngefans sama Ian KCL, vokalisnya Raja. Kalau di sini lebih terkenal dengan Ian KCL. KCL, lain TS, lain SP, Ian KCL. Tuh. Tuh. Nuansa pegunungan, begini-gini aja enak adem. Di atas sana tertutupi kabut, gunung pendakian Artapela. Oh, banyak sekali pendukung. Apalagi sekarang mau masuk tahun baruan, masuk fase liburan, wah mantap nah. Silahkan berkunjung lah ke daerah hulu sungai Citarum. Bisa naik dari sana, dari kawasan Cirawa, base camp pertama, naik. Kalau kita mau petani sudah biasa, naik turun tuh sudah biasa. Artapela sudah tidak asing lah, tidak ngeh. Bawang daunnya, si mana lagi? Tuh, dilakukan penyemprotan. Oh, pegawai lelaki mengujang gangsing seperti yang saya katakan. Nah, sedang dilakukan proses pengikatan dengan maksud dan tujuan supaya si tumbuhan kentangnya itu tumbuh ke atas, berdiri tegak lurus, tidak rebah ke samping. Nah, seperti itulah kira-kira. Takutnya roboh. Usianya baru mencapai kurang lebih 30 sampai 30 harian lah dilakukan. Lihat, bawang daun baru selesai dibersihkan, cantik. Kira-kira seperti itulah aktivitas saya setiap pagi. Nah, jadi silahkan berimprovement, berkolaborasi, interaksi dan lain sebagainya setiap pagi supaya tumbuh sehat lah. Oke, saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. See you next week. Bye.